Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Tentunya sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sebelum kita memulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang badan usaha. Kira-kira masih ingat nggak ya materi badan usaha yang kemarin? Ya, badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini materi yang akan dibahas adalah materi tentang koperasi. Pada pertemuan kali ini, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan sejarah perkembangan koperasi, menjelaskan pengertian koperasi, menjelaskan landasan dan asas koperasi, menjelaskan tujuan koperasi, menjelaskan prinsip-prinsip koperasi, menjelaskan fungsi dan peran koperasi, menjelaskan jenis usaha koperasi, menjelaskan perangkat organisasi koperasi, dan menjelaskan sumber permodalan koperasi. Poin pertama yang akan kita bahas adalah sejarah koperasi. Koperasi ini lahir karena inspirasi tokoh-tokoh, salah satunya adalah Robert Owen yang memprotes kemiskinan yang terjadi akibat revolusi industri dan sistem kapitalis. Koperasi yang didirikan oleh Robert Owen ini adalah Koperasi Rochdale yang merupakan koperasi konsumsi pertama di dunia yang didirikan di Rochdale, Inggris oleh Robert Owen. Dan Robert Owen ini dikenal sebagai Bapak Koperasi Dunia. Lalu bagaimana sejarah koperasi di Indonesia? Koperasi di Indonesia dipelopori oleh R. Arya Wiryatmaja yang mendirikan Koperasi Sumber Pinjam. Dan pada saat itu bernama Volkswagen Bank. Tujuan didirikan koperasi ini adalah supaya kaum ningrat tidak terjerat hutang pada lintah darat atau rentenir. Setelah merdeka, koperasi ini dapat berkembang dan diadakan Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya pada tanggal 12 Juli tahun 47 dan di tanggal inilah ditetapkan sebagai Hari Koperasi. Lalu di Indonesia juga ada Bapak Koperasi Indonesia. Beliau adalah Muhammad Hatta. Karena perannya yang cukup besar dalam memajukan koperasi Indonesia, akhirnya pada tanggal 17 Juli 1953, Muhammad Hatta resmi menyandang Bapak Koperasi Indonesia. Lalu poin yang kedua yang akan kita bahas adalah pengertian koperasi. Apa sih itu koperasi? Berdasarkan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan oleh seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Lalu selanjutnya ada asas koperasi. Apa sih itu asas koperasi? Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 2 menetapkan kekeluargaan sebagai asas koperasi. Lalu poin selanjutnya ada landasan koperasi. Landasan koperasi ini terdiri dari 4. Yang pertama adalah landasan ideal, yang kedua adalah landasan struktural, yang ketiga adalah landasan operasional, yang keempat adalah landasan mental. Kemudian poin selanjutnya yaitu tujuan koperasi. Jadi koperasi ini didirikan memiliki tujuan. Jadi di dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 disebutkan koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya
dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu poin selanjutnya, fungsi dan peran koperasi. Apa sih itu fungsi dan peran koperasi? Dalam bab 3 pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 disebutkan fungsi dan peran koperasi, yaitu ada 4. Yang pertama adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat dan manusia. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogulnya. Lalu yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Lalu poin yang ketujuh adalah prinsip koperasi. Jadi koperasi ini mempunyai prinsip-prinsip, dan prinsip koperasi tersebut ada 7. Yang pertama adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilaksanakan secara demokratis. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, pembagian SKU secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota. Yang kelima, pemberian balas jasa terbatas atas modal. Yang keenam, koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengurus, dan pengawas. Lalu yang terakhir, kerjasama antar koperasi. Lalu poin selanjutnya yang akan kita bahas adalah perangkat organisasi koperasi. Jadi koperasi ini memiliki perangkat organisasi. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 21, sebuah koperasi harus dilengkapi dengan perangkat organisasi, yaitu yang pertama ada rapat anggota. Nah, rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi yang menentukan kebijakan koperasi. Nah, di dalam rapat anggota ditetapkan anggaran dasar, kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pengurus dan pengawas, rencana kerja, rencana anggaran, pendapatan, dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan. Lalu selanjutnya pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya, lalu pembagian sisa hasil usaha, dan yang terakhir penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi rapat anggota dilaksanakan minimal sekali dalam setahun. Lalu yang kedua ada pengurus. Nah, pengurus ini dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota, dan masa jabatan pengurus paling lama yaitu 5 tahun. Lalu apa sih tugas pengurus? Yang pertama, mengelola koperasi dan usahanya, lalu mengajukan rencana-rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, lalu menyelenggarakan rapat anggota, lalu mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, lalu menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, lalu yang terakhir memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Nah, pengurus ini memiliki wewenang. Yang pertama yaitu mewakili koperasi di dalam dan luar pengadilan. Yang kedua, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Yang terakhir, melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat. Lalu yang ketiga ada pengawas. Nah, pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota
dan bertanggung jawab kepada rapat anggota. Persyaratan dapat dipilih sebagai pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar. Nah, apa saja sih tugas pengawas? Yaitu yang pertama, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Yang kedua, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Nah, wewenang pengawas yaitu ada dua: meneliti catatan yang ada pada koperasi, lalu mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Lalu poin selanjutnya yang akan kita bahas adalah penggolongan koperasi. Penggolongan koperasi berdasarkan satu, keanggotaannya, yang kedua yaitu berdasarkan jenis usahanya. Berdasarkan keanggotaannya, koperasi di Indonesia dibedakan menjadi koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang per orang dalam jumlah minimal 20 orang. Lingkup kerjanya satu kantor atau satu usaha, satu kelurahan atau desa, atau satu kecamatan. Nah, contohnya adalah koperasi pegawai, KUD, atau koperasi mahasiswa. Lalu ada koperasi sekunder. Koperasi sekunder adalah koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi yang berbadan hukum. Nah, koperasi sekunder terbagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama koperasi pusat, kedua koperasi gabungan, yang ketiga koperasi induk. Nah, koperasi pusat adalah koperasi yang anggotanya minimal 5 koperasi primer yang wilayah kerjanya 1 kabupaten. Contohnya adalah Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia yang ada di DKI. Lalu koperasi gabungan adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat yang wilayah kerjanya 1 provinsi. Contohnya ada Gabungan Koperasi Batik Indonesia. Lalu yang ketiga, koperasi induk. Koperasi induk adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi gabungan yang wilayah kerjanya skala nasional. Contohnya yaitu Pusat KUD dan Induk Koperasi TNI. Lalu berdasarkan jenis usahanya, koperasi dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama koperasi produksi, yang kedua koperasi konsumsi, yang ketiga koperasi simpan pinjam, dan yang keempat koperasi serba usaha. Koperasi produksi adalah koperasi yang melakukan kegiatan usaha membantu proses produksi yang dilakukan anggotanya. Kegiatan yang dilakukan diantaranya menyediakan bahan baku, menyediakan alat produksi, memasarkan hasil produksi. Contohnya adalah koperasi pengrajin anyaman. Lalu koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi ini kegiatannya menyediakan atau menjual kebutuhan sehari-hari anggotanya. Lalu koperasi simpan pinjam. Koperasi ini kegiatan usahanya menyediakan layanan simpanan dan pinjaman bagi anggotanya. Lalu ada koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha adalah koperasi yang melakukan kegiatannya lebih dari satu jenis. Misalnya selain menjadi koperasi simpan pinjam, juga menjual kebutuhan sehari-hari anggotanya. Lalu poin yang akan kita bahas selanjutnya adalah modal koperasi. Modal koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 41 ada 2. Yang pertama, modal sendiri berdasarkan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan dana cadangan serta hibah. Lalu yang kedua ada modal pinjaman yang berasal dari anggota. Lalu koperasi lain, bank atau lembaga lain. Yang terakhir, penerbitan obligasi atau surat utang lainnya. Nah, itulah tadi anak-anak penjelasan dari Ibu mengenai materi koperasi. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Untuk pertemuan berikutnya kita masih akan membahas mengenai koperasi, yaitu koperasi sekolah. Dan untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri sampai di sini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.